Puji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia Kristus dan kasih Allah agape Bapa kita di surga bersama persekutuan Roh Kudus kiranya memimpin Anda. Kita sudah sampai ke bab yang ke-18. Bishop masih lagi mengutip daripada Alkitab terjemahan lama, yaitu Yahya atau Yohanes bab yang ke-18. Ayat 1 dimulakan, setelah Yesus berkata demikian, maka keluarlah ia bersama-sama dengan segala muridnya pergi ke seberang anak sungai Kidron. Di tempat itu ada suatu taman. Maka masuklah Yesus ke situ dengan murid-muridnya. Jadi setelah Yesus berdoa kepada Bapa di surga di Yerusalem, di tempat khas yang dipanggil di upper room, satu kamar untuk merayakan Paskah. Dia sudah tahu bahwa dialah anak domba Allah yang akan dikorbankan demi menyelamatkan umat manusia daripada hukuman maut karena dosa. Karena semua manusia telah berbuat dosa, kata Alkitab, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa itu maut. Maka darah domba Allah itu lambang darah domba yang telah dioleskan di pintu masuk setiap rumah orang-orang Yahudi pada zaman Musa, Moses, dan malaikat maut melewati. Maka Yesus setelah berdoa, bahkan dikatakan dia telah menyanyi sebuah mazmur. Selepas itu dia pergi ke satu taman yang kita tahu dinamakan sebagai Taman Getsemani, melalui sungai Kidron. Memang ada sungai dekat dengan kota Yerusalem ini dipanggil Kidron. Dan dia memasuki ke taman itu karena itu salah satu daripada tempat kegemaran Kristus untuk beristirahat, mencari hadirat Bapa, dan merenungkan meditasi di dalam kerohaniannya. Nah, ayat 2 dikatakan, tetapi Yudas, salah seorang daripada ke-12 rasul itu, Yudas Iskariot maksud dia, yang menyerahkan dia, mengetahui juga tempat itu, karena kerap kali sudah Yesus berhimpun di situ beserta dengan murid-muridnya. Ayat 3, maka Yudas membawa suatu pasukan laskar beserta dengan segala hamba
kepala-kepala imam dan orang Farisi. Lalu datang ke situ dengan tanglung dan sulu serta senjata. Tanglung adalah semacam lampu, ya, lampu, dan sulu dan senjata. Kita tahu bahwa sebenarnya di dalam kitab sinoptik Injil Matius, Markus, Lukas, Yudas Iskariot telah dirasuk setan. Setan masuk ke dalam hidupnya, lalu dia keluar dan dia pergi bertemu dengan imam dan berkata, jikalau saya serahkan ya Yesus ini, apakah imbalan? Dan kita tahu bahwa para imam itu telah memberikan 30 uang perak kepada Yudas. Maka Yudas setuju menjual Rabi, menjual tuannya, Tuhannya. Dan itulah sebabnya dia mengetuai para laskar dan juga pegawai atau pulis, ya, kepala imam-imam dan orang Farisi untuk pergi menangkap dia. Apakah tuduhan itu? Sudah pasti mereka sudah bersekongkol untuk mencari kesalahan Kristus, terutamanya kesalahan yang dia mengakui dirinya itu anak Allah, dan bahwa Bapa itu diakui sebagai Bapa di surga, menyamakan dirinya dengan Allah. Itulah satu hujatan atau blasphemy. Siapa yang mengakui dirinya setara dengan Allah, bagi mereka hukuman itu adalah mati. Itulah satu daripada apa yang mereka mau lakukan. Kenapa orang-orang Farisi, kepala-kepala imam agama sinagog Yahudi ini beria-ia mau membunuh Yesus? Bukan karena Yesus itu seorang tokoh politik. Yesus juga tidak pernah berbuat jahat, tidak pernah berdusta. Tetapi mereka lebih suka hidup dalam dosa. Mereka takut dosa mereka terbongkar. Kepalsuan mereka, kemunafikan mereka, mereka risau. Sehingga pangkat mereka, posisi mereka sebagai ketua sinagog, ketua agama itu akan tersingkir dan diambil alih oleh Kristus. Itu kira-kiranya yang mereka berpikir. Sebab selama ini mereka menganggap diri mereka lah penghubung antara Allah dengan manusia. Jadi ada banyak politik. Politik di dalam keagamaan. Bukan politik soal demokrasi, tetapi banyak politik di dalam agama Yahudi ini. Sehingga Kristus itu laksana menjadi ancaman kepada mereka, a threat to them, bahwa dia datang untuk mengambil alih bait suci dan mengetuai dan sebagainya. Yang kedua, kecemburuan, dendam. Sebab setiap kali ada soalan, mereka tuh senantiasa dijawab oleh Kristus. Apa-apa yang mereka lakukan terbongkar. Dan ada orang tidak suka macam itu. Jadi iblis mengambil kesempatan masuk dalam hidup Yudas, dan Yudas menjadi orang yang betray, ya, mengkhianat tuannya, gurunya, yaitu Kristus. Maka dalam ayat 4, Yesus sedang mengetahui segala perkara yang akan berlaku atasnya. Yesus sudah mengetahui, Yesus sudah melihat ini. Dia maha mengetahui, dia mengetahui karena roh pengetahuan.
Maka keluarlah serta berkata kepada mereka. Yesus melihat kedatangan hamba-hamba kepala imam, orang Farisi, laskar, tentara. Maka Yesus tidak lari. Dia pergi menghadapi mereka dengan keberaniannya itu. Dan berkata kepada mereka, siapa kamu cari? Siapa kamu cari? Ayat 5. Maka sahut mereka itu kepadanya, Yesus orang Nazaret. Ada banyak nama Yesus, tetapi mari saya beritahu hanya ada satu nama dari Nazaret, yaitu Yesus orang Nazaret. Jesus of Nazareth. Maka kata Yesus kepada mereka, akulah dia. I am he, dalam bahasa Inggris. Maka Yudas yang hendak menyerahkan dia ada berdiri bersama-sama dengan mereka. Apabila ayat 6 dikatakan oleh Yesus, akulah dia, maka undurlah mereka itu serta rebah ke tanah. Mereka rebah ke tanah hanya dengan perkataan akulah dia. I am he. I am who I am. Begitu berkuasa perkataan yang keluar daripada mulut Kristus, sehingga saya percaya bersama Yudas, laskar, tentara, semua bila mendengar itu terus mereka rebah. Dikatakan rebah ke tanah. Mereka undur dan rebah ke tanah. Orang berkata, wah, begitu dahsyat, begitu kuat kuasa dan keluar dari mulut Kristus. Jadi saya tidak mau memuar-warkan kenapa mereka rebah. Apakah karena ketakutan atau karena ada kuasa yang keluar daripada mulut Yesus? Tetapi dikatakan dalam ayat 6, maka undurlah mereka itu serta rebah ke tanah. Mungkin juga karena kehadiran kuasa perkataan Kristus. Kehadiran Roh Kudus dan urapannya di dalam diri Yesus, lutut tidak boleh bertahan. Dia akan rebah oleh kuasa perkataan Kristus dan kehadiran Roh Kudus. Pernah tidak Anda melihat fenomena ini? Orang rebah ke tanah. Ada yang lakukan itu sebagai tanda menerima kuasa Allah, sehingga emosi terikut-ikut, ditumpang tangan rebah, ditumpang tangan rebah. Saya percaya kepada kuasa Roh Kudus dan kuasa firman. Tetapi jangan sampai denominasi dan gereja dan hamba Tuhan itu membuat lakunan, dan mereka-mereka yang datang diberkati, ditupang tangan, lakunan semua lalu rebah. Saya tidak menantang, karena itu sudah jelas terbukti. Bila berhadapan dengan Kristus dan kuasa urapan perkataan Kristus, orang rebah ke tanah. Anda tidak dapat memberikan pemahaman. Ada yang mungkin itu kuasa psychic, itu kuasa psychic power. Enggak. Itu tidak dijangka. Nah, saya pernah mengalami semacam itu. Di luar jangkaan. Bishop pernah dikunjungi oleh orang besar Afrika.
sewaktu besok pelayanan di Malaysia dan dia mau minta didoakan. Dan dia dengan saya berdoa di sebuah taman. Orang Afrikanya tinggi, mungkin 6 kaki dari saya. Dan saya katakan mari kita berdoa. Saya bawa dia ke sebuah taman yang sunyi dan kami berdoa. Dan setelah berdoa, saya katakan mari kita berdoa bersama-sama, berpegang tangan. Saya pegang tangan kanannya, tangan kirinya, dan saya mau menghabiskan doa. Pada saat saya berdoa, Bapa di surga, ya, saya menyembah Tuhan, tiba-tiba dia rebah jatuh ke tanah. Karena saya tidak menyangka dan tidak menjangkakan dia rebah dengan begitu berat sampai lututnya berdarah. Karena tidak orang yang menyambut. Bahkan saya tidak pernah merencana dia rebah. Tapi entah kenapa, pada saat saya pegang dia dan saya mau menyembah Tuhan, dia rebah jatuh dan begitu besar. Sampai saya katakan, oh maaf brother, maaf, so sorry. Dia katakan, it's okay. Dia bangun, lututnya itu berdarah. Sebab tempat itu adalah taman tanah yang berbatu, ya. Oh, saya katakan, saya mohon maaf, saya tidak menjangkakan. Jadi amat bahaya. Karena saya dalam kuasa urapan Roh Kudus itu mengalir dalam diri saya, percaya. Tidak orang-orang menyambut, saya tidak sediakan, sebab saya tidak menyangka. Tapi orang itu rebah, macam pokok kelapa yang besar, tumbang, jatuh ke bawah sampai lututnya cedera dan berdarah. Nah itu saya katakan, wah, kehadiran kuasa Roh Kudus itu nyata. Banyak kali saya melihat perkara ini. Tetapi ada hamba Tuhan yang menggeladi hamba Tuhan itu sengaja. Sudah disiapkan kain segala dan orang menyambut segala. Saya doakan, saya mengharapkan jangan rebah. Sebab saya terkejut sampai berdarah ke lututnya itu. Karena tidak disangka, saya tidak menyangka dia akan rebah. Dan orangnya besar, tinggi. Bahkan saya minta maaf, saya mohon maaf karena saya tidak menyangka dia boleh rebah semacam itu bila pegang tangan. Tapi itulah, saya percaya urapan Roh Kudus mengalir dalam diri besok waktu berdoa itu. Jadi mereka rebah. Ayat 7, maka Yesus bertanya pula kepada mereka, siapakah kamu cari? Maka jawab mereka itu, Yesus orang Nazaret itu. Ayat 8, maka sahut Yesus, aku sudah mengatakan kepadamu, akulah dia. Sebab itu, jikalau kamu mencari aku, biarkanlah orang ini pergi. Maksud dia, rasul-rasul Tuhan yang lain, 11 rasul yang lain. Dia katakan, biarkanlah mereka pergi. Saya ada di sini. Dia rela. Ayat 9, yaitu supaya sampailah perkataan yang dikatakannya itu dalam Yohanes 17 ayat 12. Dia berdoa, akan segala orang yang engkau serahkan kepadaku, seorang pun tiada aku hilangkan. Digenapilah doa Kristus bahwa tidak ada seorang pun yang kehilangan nyawa sewaktu penangkapan Kristus. Dia katakan, biarkan mereka pergi, ini aku. Dia serahkan dirinya. Ya. Ayat 10, satu daripada muridnya bernama Simon Petrus, yaitu abang atau adiknya
Andrew, ya, Simon anak Yona, yang digelar oleh Yesus sebagai Petrus, yaitu batu, yang berpedang. Berarti mereka ada pedang atau dagger, ya. Senjata dagger ini bukan untuk berperang, tapi untuk pertahanan, ya. Bukan saber. Saber itu panjang untuk berperang, melawan. Tetapi pedang yang dimaksudkan di sini adalah dagger, satu senjata tajam yang tidak panjang, tujuannya biasa untuk memotong sesuatu ataupun defend, self defend. Jadi kita tahu bahwa Yesus tidak mau mereka berperang. Tapi Simon Petrus yang berpedang menghunus pedang itu, ya, lalu memarang hamba imam besar dan mengerat telinga kanannya. Adapun nama hamba itu Malkus. Jadi Petrus ingin mempertahan. Dia siap mau berperang. Dia pergi mengerat telinga itu, putus kalau tidak salah. Lalu ayat 11, maka kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu. Masakan tiada aku minum cawan minuman yang diberi oleh Bapa kepadaku. Dengan kata lain, Yesus melarang Petrus dan muridnya untuk menantang dan melawan. Kali ini Yesus serahkan diri tanpa melawan. Yesus anak Allah boleh sahaja memanggil 1.000 tentara malaikat kalau dia mau, 1 legion. Tetapi pada saat itu, pada ketika itu, dia memilih untuk melakukan kehendak Bapa, yaitu menjadi domba yang, lambang domba yang dikorbankan, supaya darah yang dicurahkan itulah membawa penghapusan dosa dan pengampunan dosa. Supaya darah Yesus anak domba Allah itu, nyawanya dia serahkan untuk mendatangkan penghapusan dosa, pengampunan dosa, dan penyucian dari segala ketidakbenaran, supaya manusia dibenarkan di hadapan Allah. Karena Yesus Kristus telah mati buat manusia. Dia tahu, dan dia katakan sarungkan. Maksudnya jangan lawan. Biarlah aku minum cawan minuman yang diberi oleh Bapa kepadaku. Dia melihat bahwa cawan yang dimaksudkan adalah cawan kesengsaraan itu. Dia tahu bila dia ditangkap, itu dia sudah tahu bahwa cawan kesengsaraan itu bakal diminumnya. Nah, kalau Anda membaca dari kitab Matius, Markus, Lukas, sebenarnya sebelum Yudas Iskariot dan tentara-tentara dan laskar ini datang, Yesus telah berdoa. 3 kali dia berdoa. Dia berdoa sampai mencucurkan darah dan berkata, Bapa, kalau boleh ambillah cawan kesengsaraan ini. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. 3 kali. Akhirnya dia ambil keputusan untuk menyerahkan nyawanya. Tetapi Petrus begitu, ya. Ayat 12, maka pasukan laskar dan panglima dan segala hamba orang Yahudi itu pun menangkap Yesus. Apakah yang terjadi kepada Malkus yang dipotong telinganya? Sebenarnya dalam sinoptik Injil yang lain, Yesus menyembuhkan kembali luka di telinga Malkus ini sebenarnya.
Atau dalam Yohanes tidak diceritai. Dikatakan ayat 12, orang Yahudi menangkap Yesus, mengikat dia, lalu dibawanya dia mula-mula kepada Hana, karena ia mentua Kayafas. Kayafas yang menjadi imam besar pada tahun itu. Jadi Yesus diperhadapkan di mahkamah agama yang diketuai oleh imam besar, high priest pada waktu itu dipanggil Kayafas. Tapi dibawa kepada Hana dulu. Hana. Dan melalui Hana ini mentua. 14. Adapun Kayafas itulah yang memberi nasihat kepada orang Yahudi bahwa berfaedahlah jikalau satu orang mati akan ganti kaum ini. Lebih baik seorang mati untuk kaum ini. Kita temukan itu dalam ayat pasal ke-11 ayat 49, di mana Kayafas tiba-tiba dapat berkata-kata dalam nubuat bahwa biarlah seorang mati demi seluruh orang, ganti kaum. Ayat 15, maka Simon Petrus dan seorang murid lain mengikut Yesus. Saya mempunyai firasat yakin bahwa murid lain ini adalah Yohanes atau Yahya, penulis Alkitab ini. Cuma dia pandai menulis dalam literaturnya murid lain. Maka Simon dan murid ini Yohanes mengikut Yesus. Yang lain lari bertempiaran, meninggalkan dia. Adapun murid lain itu dikenal oleh imam besar. Berarti Yohanes mengenali imam besar Kayafas. Maka dia diberi kebenaran untuk memasuki kawasan bait, ya. Jadi dia dapat masuk beserta dengan Yesus ke dalam balai imam besar, balai tempat pengadilan lah imam besar ini. Ayat 16, tetapi Petrus berdiri di luar, dia tidak masuk. Yohanes masuk. Yohanes untuk melihat di balai atau di kawasan tempat pengadilan. Lalu keluarlah murid lain yang dikenal oleh imam besar itu, serta bertutur dengan perempuan yang menunggu pintu, lalu membawa Petrus masuk. So Yohanes berkata kepada seorang perempuan, bawa dia masuk sekali. So perempuan itu pergi dan membawa Petrus masuk bersama, ya. Ayat 17, maka kata perempuan yang menunggu pintu itu kepada Petrus, bukankah engkau juga seorang daripada murid-murid orang itu? Jadi ketika perempuan itu pergi memanggil Petrus, dia bertanya, dan jawabnya, Petrus menjawab, bukan. Di situ kita sudah tahu Petrus sudah ketakutan. Dia mau mengasingkan dirinya. Dia berkata, saya tidak kenal. Bukankah engkau muridnya? Petrus menjawab, bukan. Ayat 18, di situ berdirilah segala hamba dan laskar yang sudah memasang api arang kerana musim dingin, serta berdiam. Mereka memanaskan badan. Jadi Petrus juga berdiri beserta dengan mereka untuk memanaskan badan, ya, malam, ya. Ayat 19, maka imam besar itu menyoal Yesus dari hal murid-muridnya dan dari hal pengajarannya. Ini adalah court, mahkamah di balai, ya. Maka Kayafas mulai menyoal tentang murid-muridnya, pengajarannya. Ayat 20, lalu sahut Yesus kepadanya, aku ini sudah berkata dengan terus terang kepada isi dunia. Sentiasa aku mengajar di dalam rumah sembahyang, di dalam bait Allah, yaitu di tempat sekalian orang Yahudi berhimpun, dan suatu pun tiada aku katakan dengan sembunyi.
Dia menjawab Kayafas bahwa dia tidak sembunyi-sembunyi. Di bait suci, di bait Allah, di tempat sembahyang, di depan umum dia mengajar. Dia katakan, aku senantiasa mengajar. Lalu, kenapa engkau mulai bertanya kepadaku? Ayat 21. Apa sebab engkau bertanya kepadaku? Yesus menjawab, soalnya orang yang sudah mendengar. Soal mereka, apa yang aku katakan kepada mereka? Mereka itu mengetahui barang yang kukatakan. Itu jawaban Yesus kepada Kayafas. Tiada sembunyi-sembunyi. Kalau kamu mau tahu pengajaran teologi, doktrin saya, tanya mereka yang bersama. Saya tidak sembunyi-sembunyi, Yesus katakan. Di bait suci dia mengajar, di gunung dia mengajar, di tempat sembahyang dia mengajar. Tanyalah mereka mendengar. Ayat 22. Apabila Yesus sudah mengatakan ini, seorang laskar yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, begitukah engkau menyahut imam besar? Ditampar nih Yesus di muka. Karena mereka tidak suka Yesus menjawab, memberi jawaban kepada Imam Kayafas. Lalu ayat 23, sahut Yesus kepadanya, jikalau salah kataku itu, nyatakan salah itu. Tapi jikalau betul, apakah sebabnya engkau menampar aku? Jadi, saya pelajari di sini. Sebagai seorang Kristen, Yesus ingin mempertahankan secara apologetik. Bila orang bertanya tentang pengajaran Anda, jangan diam. Katakan, jawab, bahkan dia berdebat. Dia katakan, apa salahku? Jangan salah menanggapi yang bila orang menampar, beri tamparan kanan. Itu acara simbolik tentang kerelaan. Tetapi kalau Anda ingin berdiri dalam kebenaran, Anda harus siap menjawab. Bahkan Yesus berkata, kenapa tampar saya? Ya. Katakan yang salah, apa salah pengajaranku? Jikalau itu betul, kenapa engkau menampar aku? Ayat 24, lalu Hanas menyuruhkan dia dengan ikatannya menghadap Kayafas, imam besar itu. Nah, ayat 25, maka Simon Petrus lagi berdiri berdiam. Dia berdiam, berpanas, ya, tidak jauh. Lalu kata orang kepadanya, bukankah engkau juga seorang dari para muridnya? Maka bersangkalah ia, katanya, bukan. Ini sudah kedua kali dia menyangkal. Saya tidak kenal, saya bukan muridnya, saya bukan. Karena Petrus sudah ketakutan. Karena takut, dia tidak mau bercakap benar, takut ditangkap, takut dia nyayai, dia sudah munafik. Ya. Ayat 26, maka kata seorang daripada segala hamba imam besar yang bersanak saudara dengan orang yang dikerat oleh Petrus telinganya itu. Maka ada famili Malkus yang dikerat oleh Petrus di telinganya, mengenali. Katanya, bukankah aku melihat engkau di dalam taman bersama-sama dengan dia, bersama Yesus? Ayat 27, lalu Petrus pun bersangka pula. Ketiga kali bersangka dia, mungkin tidak tahulah apa. Sumpah aku tidak kenal orang ini, mungkin begitu. Saya tidak kenal orang ini. Maka pada saat itu juga ayam pun berkokok. Nah, Yahya atau Yohanes tidak menceritakan bagaimana sebelum terjadi penangkapan penyangkalan ini, Petrus begitu bersemangat mengatakan, Tuhan, aku sanggup ikut engkau, berkorban untuk engkau dan sebagainya. Tapi Yesus berkata, Petrus, sebelum ayam berkokok,
engkau sudah 3 kali menyangkal aku. Dan sebenarnya itulah dia menyangkal. Aku tidak kenal dia. Sumpah mungkin yang berkokok. Dan setelah itu Petrus sadar bahwa dia telah menyangkal Tuhan demi takut. Amin. Maaf ya, jam saya sudah menunjukkan 30 menit. So, penyangkal, orang yang demi menyelamatkan diri akan kehilangan. Ya, kita akui. Kalau Anda tidak pernah melakukan kejahatan, Anda tidak pernah melakukan yang salah, buat apa tidak berani berdiri dalam kebenaran? Akuilah saya pengikut Kristus. Amin. So, kita akan sambung kembali dalam modul yang seterusnya. Apabila Yesus juga dibawa di hadapan gubernur waktu itu Pilatus. Bersambung di modul yang lain.